materi ya. Ya, tema kita kali ini adalah imunitas kuat di segala cuaca. Kenapa tujuan parenting ini perlu kita adakan? Yang pertama, kita berusaha untuk meningkatkan imunitas peserta didik yang ada di lingkungan kita di RA Generasi Rabbani, biar siap dalam menghadapi berbagai cuaca tentunya. Apalagi akhir-akhir ini kita dihadapkan dengan cuaca ekstrim ya. Kemudian yang keduanya, apa sih tips orang tua gitu ya, tips-tips kita sebagai orang tua agar kita tidak terlalu khawatir nih ketika kita menghadapi anak yang suka batuk, kemudian pilek, kemudian demam tinggi gitu ya. Itu bagaimana tips-tips kita agar kita tidak terlalu khawatir menghadapi suasana yang seperti itu. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Ibu Dr. Rizka, Ibu Dr. Rizka disilahkan untuk menyampaikan secara luas, secara detail tentang tema kita kali ini. Kepada Ibu Dr. Rizka, waktu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, maaf, saya tuh sambil di jalan. Slide yang kemarin saya share, boleh di-share screen? Atau minta tolong admin saya dijadiin admin biar bisa share screen materi. Baik Bunda, saya akan coba hubungkan dengan operator di sekolah. Insya Allah ada Ibu Elda. Ibu Elda barangkali bisa membantu untuk menampilkan slide-nya. Ya, Ibu. Minta tolong diperbesar, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Jelas Insya dong. Allah terdengar Jelas Bu. dok. Jelas dok, jelas. Alhamdulillah. Ya, nggak apa-apa. Saya tutup kamera aja ya, soalnya lagi di jalan dari rumah sakit. Intinya saya pagi ini alhamdulillah dan terima kasih sudah diberikan kesempatan diundang untuk mengisi acara di acara RAGR dengan materi imunitas kuat di segala cuaca. Dengan kondisi kan yang sekarang kita tahu akhir-akhir ini gitu ya, hujan, terus udah gitu kadang panas, terus udah gitu kadang anak-anak tuh sakit tanpa sebab yang jelas gitu, tiba-tiba perasaan dianterin ke sekolah baik-baik aja, terus pulang dijemput demam dan lain sebagainya gitu. Nah, gimana sih caranya untuk menjaga imunitas di segala cuaca? Next. Nah, ini ada pendahuluan. Kesehatan anak merupakan hal yang penting. Mengapa? Karena anak adalah generasi penerus masa depan bangsa dan negara. Anak yang berkualitas tinggi dapat menentukan SDM di masa yang akan datang. Jadi kalau misalnya anak-anak kita kualitasnya bagus, pasti SDM yang di masa yang akan datang juga akan bagus. Nah, peningkatan kualitas SDM itu dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan tuh dari kapan sih waktunya? Jadi, 1000 hari pertama kehidupan adalah dari sejak konsepsi. Jadi, bukan dari pertama anak kita lahir, tapi sebetulnya ketika kita sebagai perempuan, ibu sedang hamil, nah disitulah mulainya kualitas kehidupan anak kita akan dibentuk ke depannya. Next. Nah, imunitas. Apa sih imunitas? Imunitas adalah sistem pertahanan tubuh yang berfungsi melindungi dari berbagai kuman, virus, bakteri, jamur, dan zat asing penyebab penyakit. Jenis kekebalan tubuh anak itu ada dua jenis. Ada imunitas bawaan atau imunitas adaptif. Nah, kalau imunitas bawaan, dia ada sejak lahir tuh. Jadi dari pertama dia lahir tuh, dia udah ada. Tapi dan ada juga imunitas adaptif. Kalau adaptif, dia terbentuk karena paparan kuman itunya sendiri, gitu ya. Nah, kalau yang
imunitas bawaan, dia sifatnya itu cenderung lebih lama. Kalau imunitas yang adaptif, itu yang sifatnya sementara. Contohnya gimana? Bawaan itu. Kalau misalnya dia dari lahir tuh, pada saat lahir dia diberikan ASI. Dalam ASI ada kandungan IgA. Nah, IgA itu bisa buat imunitas. Nah, dia cenderung akan lebih lama atau diberikan vaksin. Karena vaksin itu sendiri isinya adalah halo, ya. Karena kalau vaksin itu sendiri itu isinya adalah baik itu kuman hidup yang sudah dilemahkan atau kuman mati. Sehingga pada saat nanti orang tersebut Ayah tuh udah minum obat cacing. terpapar Udah makan dengan obat kuman cacing belum? Udah tersebut, sekolah. Aku mah udah enggak boleh itu di lagi. silent dulu yang Udah nggak apa? Udah enggak posyandu lagi. Ya udah kan udah besar. Enggak. Ya di Ciluh tunggu dulu. Itu apa? ini Ojo kemarin. Ibu mohon maaf yang lainnya biar di mute dulu. Nah, jadi kalau misalnya imunitas bawaan itu dia ada sejak lahir tuh atau dia dibentuk pada saat awal-awal pertama kehidupan. Contohnya diberikan imunisasi. Nah, imunisasi itu jenisnya adalah sebenarnya kita memasukkan baik itu virus, bakteri, baik itu yang hidup ataupun yang mati untuk agar tubuh itu dia mengenal sehingga pada saat nanti dia terpapar kuman tersebut, oh saya sudah kenal nih sama kuman ini. Contoh misalnya kita kasih vaksin DPT nih. DPT itu kan difteri, pertusis, tetanus gitu ya. Pada saat usia 2 bulan, anak kita dikasih vaksin DPT. Ketika nanti dia suatu hari terpapar kuman DPT-nya, tubuh tuh udah tahu, oh iya ini mah sakit DPT, badan saya udah punya nih si antibodi untuk ini. Jadi, kalaupun dia muncul gejala, gejalanya tidak berat. Berbeda dengan anak-anak yang tidak dilakukan imunisasi. Ketika dia terpapar, kondisinya jauh lebih berat daripada anak-anak yang diimunisasi. Jadi, imunisasi tujuannya bukan hanya untuk menghilangkan penyakit itu. Dia kemungkinan akan terpapar sangat besar, tapi ketika dia terpapar, gejalanya tidak berat. Nah, apa kalau imunitas adaptif? Imunitas adaptif itu imunitas pasif, yang mana dia terbentuk hanya karena dia paparan dengan kuman itu langsung. Contoh misalnya, anak yang belum pernah imunisasi tipes. Ketika dia terpapar sakit tipes, gejalanya heboh, demam yang terus-menerus, terus udah gitu demamnya tinggi, mual muntah, kadang diare, kadang konstipasi, kadang tidak mau makan. Nah, terbentuk imunitas dalam tubuhnya, tapi dia akan turun dengan sendirinya. Kalau digambarkan dengan bentuk kurva, dia akan melambung naik, tapi habis itu dia akan turun kembali. Berbeda dengan imunitas yang terbentuk oleh vaksin. Dia akan mencapai puncaknya, tapi nanti dia akan stay titernya di dalam tubuh. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Makanya beberapa vaksin ada yang dilakukan booster, itu tujuannya untuk meningkatkan imunitasnya agar serumnya misalnya sebelumnya udah 100 nih sisa dalam tubuh ketika dilakukan booster jadi makin naik lagi. Jadi intinya imunitas itu ada imunitas bawaan dan imunitas adaptif. Next. Next. Bu Elda minta tolong. Next. Nah, ini yang tadi saya bilang imunitas alamiah, imunitas didapat. Kalau alamiah dia sudah ada sejak lahir dan kerjanya tidak spesifik. Terus kalau didapat itu tambahan dari luar berupa makronutrien, mikronutrien, imunisasi, dan dia bekerja spesifik untuk bakteri tertentu dan memiliki sel memori. Tujuannya sama-sama untuk membentuk tumbuh kembang anak yang optimal. Kita tidak bisa memilih anak yang dititipkan oleh Allah ke kita dalam bentuk anak A, B, C. Semuanya adalah bentuknya titipan. Tapi, jadi kalau saya suka ketemu pasien dengan kondisi kelainan bawaan atau misalnya cacat bawaan atau apapun itu, intinya targetnya setiap anak dapat tetap tumbuh dan berkembang dengan optimal apapun kondisinya. Jadi, tugas kita adalah sebagai orang tua, yaitu
untuk mengawal anak kita agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Kalau dulu targetnya yang penting anak sehat, tapi sekarang ketika anak sakit yang harus kita pikirkan adalah goals-nya nanti ke depannya anak ini akan ada sequelae atau enggak. Sequelae teh sakit sisa atau enggak. Dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal atau enggak gitu ya. Next. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi imunitas sama pada anak. Yang pertama, nutrisi. Yang kedua, tidur yang cukup. Yang ketiga, imunisasi lengkap. Yang keempat, aktivitas fisik. Yang kelima, kurangi paparan dengan asap rokok. Nah, kita bahas satu persatu. Nutrisi. Nah, nutrisi ini ini slide ini. Nutrisi ini nggak apa-apa, next aja. Mungkin nanti slide-nya ada di bawahnya. Nah, nutrisi ini dapat menentukan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi dari tadi tuh kita bahas tuh pertumbuhan, perkembangan, pertumbuhan, perkembangan. Apa sih sebenarnya antara pertumbuhan dan perkembangan? Saya minta waktu sebentar, saya pindah dulu ke ruangan ya. Maaf. Jadi kalau pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran tubuh, baik itu fisik maupun struktural. Assalamualaikum. Permisi. Maaf ya, sebentar, sebentar. Nah, udah sekarang lebih enak. Nah, kalau pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran tubuh, baik itu fisik maupun struktural. Jadi, pertumbuhan itu bukan hanya berat badan. Pada anak-anak, makanya usia 0 sampai 1 tahun, dia evaluasi tuh tiap bulan. Apa aja sih yang diukur? Yaitu berat badan, panjang badan, lingkar kepala. Bahkan untuk kasus-kasus tertentu, kita yang diperiksa adalah lingkar lengan atas. Jadi, terkadang tuh ada orang tua yang mispersepsi, dok kenapa ya anak saya tuh kecil terus, dok anak saya tuh kenapa ya berat badannya naiknya susah, dok kenapa ya anak saya ini itu dan lain sebagainya untuk masalah berat badan. Nah, sebetulnya kalau misalnya pengen melihat dalam kondisi yang metabolisme yang sesungguhnya, itu yang kita lihat adalah tinggi badan. Kenapa? Karena kalau tinggi badan dia itu lebih jelas dan dia tidak dipengaruhi oleh kondisi saat itu. Berbeda dengan berat badan. Kalau berat badan itu hanya dipengaruhi kondisi saat itu. Contoh, misalnya anaknya sakit. Berat badan katakanlah sebelumnya udah 13 kilo. Pada saat sakit dia turun jadi 12,5 kilo. Atau lagi males makan turun lagi jadi 12,5 kilo misalnya tuh. Nah, itu berat badan. Jadi kalau berat badan hanya menggambarkan kondisi saat itu saja. Tapi kalau misalnya tinggi badan itu menggambarkan kondisi jangka panjang. Kenapa? Anak yang tingginya katakanlah contoh udah 100 cm, terus anaknya sakit seminggu dirawat dan lain sebagainya, dia tidak akan mendekin. Jadi kalau tinggi badan itu menggambarkan kondisi jangka panjang. Kecuali ada sakit tertentu, contoh misalnya trauma yang menyebabkan kompartemen tulang dia hilang. Nah, itu tinggi badan. Terus dalam kondisi misalnya perutnya kembung dan lain sebagainya atau ada bagian organ-organ yang besar itu kita tidak lihat berat badan. Tapi yang kita evaluasi adalah lingkar lengan atas. Nah, terus selanjutnya selain itu juga lingkar kepala karena itu sangat menentukan untuk perkembangan anak tuh seperti apa. Banyak pasien saya yang datang dengan keluhan, dok, anak saya teh kenapa ya usia segini belum bisa jalan atau belum bisa bicara. Ternyata setelah dilihat, oh lingkar kepalanya kecil, dia mikrosefal. Berarti mungkin delay-nya adalah penyebabnya karena dia struktural karena dari otaknya sendiri misalnya ada masalah. Nah, itu jadi harus dievaluasi lebih lanjut. Selanjutnya, perkembangan. Perkembangan tuh apa sih? Dia bertambahnya kemampuan atau skill, struktur, dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Nah, cara untuk melihatnya, perkembangan itu dari mulai kognitif. Jadi, komponen yang kita lihat adalah motorik kasar, motorik halus, personal sosial, dan bahasa. Jadi kalau kita melihat kognitif anak, lihat motorik kasarnya, lihat motorik halus, lihat personal sosial, dan lihat bahasanya. Jadi yang sering kita lupain sebagai orang tua adalah personal sosial. Karena kalau
kita lihat sebetulnya dalam tools pemeriksaan untuk kognitif ini ada namanya Denver. Nah, di poin personal sosial, anak itu di usia berapa dia harus sudah mulai mampu pakai baju sendiri, buka baju, pakai baju yang berkancing, sikat gigi, terus udah gitu menggunakan sendok dan garpu, itu adalah bagian dari personal sosial. Next. Nah, ini gambaran serabut otak. Gambaran serabut otak, kenapa tadi saya bilang 1000 tahun pertama itu sangat penting? Karena percepatan pertumbuhan serabut otak itu sebelum usia 2 tahun. Nah, bisa kita lihat pada saat lahir serabut otaknya masih jarang-jarang, usia 1 bulan mulai makin bertambah, usia 3 bulan makin banyak, 15 bulan makin banyak. Penelitian bilang bahwa pertumbuhan serabut otak usia 0 sampai 6 bulan itu bisa sampai 65%. Dari usia 6 bulan sampai usia 2 tahun itu bisa sampai 85%. Jadi, kalau misalnya kita akan memberikan vitamin untuk otak, nutrisi yang optimal, stimulasi yang adekuat, sebelum 2 tahun lah dia waktu terbaiknya. Jadi, kalau ada pasien saya datang ke saya, Dok, anak saya sekarang sudah mulai sekolah nih, udah mulai masuk playgroup dan lain sebagainya. Saya mau dong vitamin yang bisa ngebantu buat otaknya biar di sekolahnya agak ini. Saya bilang percuma. Kenapa? Ini alasannya. Karena serabut otaknya sudah terbentuk dengan optimal. Jadi golden time kita mau ngasih imunisasi, vitamin-vitamin itu sebelum usia 2 tahun. Makanya kalau pasien-pasien yang saya pegang dari usia 0 bulan atau misalnya dari lahir, itu rata-rata di atas 2 tahun udah jarang ketemu. Ketemunya paling setahun sekali pada saat imunisasi influenza atau pas lagi main misalnya ke AP atau mana. Sisanya udah jarang ketemu. Karena jarang sakit. Atau kalaupun sakit tipes biasanya tuh datangnya kayak gini. Dok, kenapa ya anak saya teh sakit perut gerak ini teh bercanda atau enggak? Soalnya lagi main tiba-tiba Mama sakit perut katanya teh. Tapi habis itu main lagi terus dia gitu. Dok, kenapa ya anak saya teh BAB-nya jadi kayak gini? Kemarin-kemarin biasa kok lancar. Dok, kenapa ya anak saya makannya jadi kayak gini? Nah, pas dicek lebih lanjut ternyata dia tipes karena dia imunitasnya sudah baik sehingga pada saat dia terpapar klinisnya tidak fasik seperti gejala yang harusnya muncul pada sakit tersebut. Next. Nah, golden time untuk perkembangan itu bisa kita lihat. Kapan sih fungsi pendengaran dan bahasa itu muncul? Pendengaran dan bahasa itu sejak bayi lahir. Jadi, hati-hati ketika bayi lahir, jangan dikira bayi dia tidak bisa mendengar, jangan dikira bayi tidak bisa melihat. Sebetulnya, boleh dilihat kurvanya, itu tingginya untuk pendengaran dan penglihatan itu pada saat dia lahir. Sedangkan untuk bahasa, dia di usia 9 bulan. Makanya hati-hati untuk ibu-ibu yang masih punya anak di bawah kurang dari 2 tahun, tidak boleh diberikan screen time. Kenapa? Ini yang sering menyebabkan anak delay. Kasihan, anak tuh belum juga dia menguasai satu bahasa. Anak jadi bilingual. Bilingual itu bukan hanya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Bilingual itu juga bisa juga bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda. Contoh, di rumah diajarin sama mama papanya bahasa Indonesia. Taunya ada mbaknya atau pengasuhnya bahasa Sunda. Jadi dia itu bingung mau ngucapin tuh ini tuh makan sebenarnya makan atau emam ya. Kok mami saya bilangnya makan, kok mbak bilangnya emam. Nah, itu yang bikin anak bingung. Jadi ketika ada anak kurang dari 2 tahun, sepakati di keluarga nanti kita akan membesarkan anak dalam kondisi bahasa apa. Nanti kalau anak sudah bisa satu bahasa, dia bisa kok mengenal bahasa yang lain. Contoh misalnya dia awalnya diajarin bahasa Indonesia. Nanti ke depannya dia bergaul atau misalnya ada orang baru di rumah misalnya tuh tapi anaknya sudah lancar satu bahasa, dia bisa kok lama-lama ngerti. Oh, ternyata ini tuh ada bahasa ini juga, ini artinya ini. Nah, coba kita lihat fungsi kognitif puncaknya di usia 2 tahun. Jadi, hati-hati usia 2 tahun itu sangat menentukan usia ke depannya. Sangat menentukan bukan usia, kondisi anak ke depannya. Kenapa? Anak yang terbiasa makannya
pola makannya itu dibentuk dari usia 6 sampai 12 bulan. Anak yang tata bahasanya itu dibentuk dari usia 9 bulan, mulai 9 bulan. Anak yang terbentuk dengan kebiasaan bisa menggunakan sendok garpu, bisa pakai baju sendiri, bisa sikat gigi, itu dibentuk sebelum usia 2 tahun. Sehingga usia 2 tahun itu menggambarkan nanti ke depannya anak kita seperti apa. Capek, benar, sangat. Jadi punya anak di bawah 2 tahun itu adalah PR. Ya, next. Nah, tadi yang dibilang nutrisi. Nutrisi itu gizi seimbang itu terdiri dari 4 pilar. Dia butuh vitamin tapi jumlahnya sedikit. Dia bersifat hanya sebagai pendukung enzim dan memelihara metabolisme dalam tubuh. Nah, jadi kalau sebetulnya dari makanannya juga cukup, dia tidak butuh vitamin-vitamin yang lain, kecuali vitamin D, karena rata-rata orang kita tidak jarang berjemurnya cuma sebentar, sehingga kadar vitamin D dalam tubuh orang Indonesia rata-rata lebih rendah, sehingga orang Indonesia rata-rata membutuhkan kadar vitamin D. Nah, vitamin-vitamin itu fungsinya untuk apa? Nah, ini untuk mendukung reaksi-reaksi dari metabolisme. Ada contoh, termasuk anak saya sendiri. Anak saya itu tergolong kategori yang berat badannya lebih overweight. Mungkin nggak anak-anak dengan tampilan klinisnya dia overweight, berat badannya berlebih, dia defisiensi mikronutrien atau defisiensi vitamin? Mungkin. Kenapa? Karena mikronutrien atau vitamin itu jumlahnya kecil tapi dia sangat berpengaruh. Tapi jangan salah kaprah. Banyak yang nge-DM ke saya, "Dok, anak saya usia segini males makan, saya kasih vitamin ya." Biasanya saya nggak jawab. Kecuali memang pasien-pasien udah saya ingat banget pegangan saya dari awal, saya udah tahu riwayatnya, udah pernah dicek sampai pernah dicek kadar vitamin, biasanya saya jawab kayak gitu. Kenapa? Karena kita vitamin itu dalam tubuh ada levelnya. Nih, kalau contoh aja vitamin D, orang Indonesia memang disarankan anak-anak kita itu diberikan vitamin untuk anak usia di atas 1 tahun itu diberikan 600 IU. Tapi ternyata kebanyakan anak Indonesia itu defisiensi vitamin D. Sehingga yang terjadi adalah dia gampang sakit karena vitamin D ini sangat berpengaruh selain untuk perkembangan otak juga berpengaruh terhadap imunitas. Atau pada saat anak sakit, dok kasih vitamin W, karunya dia lagi sakit, percuma. Kenapa? Karena vitamin itu memberikan efek proteksi setelah, terutama vitamin D, penelitiannya memberikan efek proteksi setelah diminum jangka panjang. Ada yang bilang 5 bulan, ada yang bilang 6 bulan. Jadi tergantung kondisi. Dan lebih baik lagi itu disesuaikan dengan kebutuhan setiap individu. Contoh, anak saya yang pertama itu kadar vitamin D-nya berapa ya? 16 kalau nggak salah. Yang kedua yang 18. Padahal secara klinis dia tinggi besar gitu. Nah, sama nggak dosisnya? Beda. Anak dengan dosis maintenance, dengan dosis terapeutik, atau misalnya karena kita tahu berapa kadar vitaminnya dalam tubuh, kita bisa menyesuaikan. Oh ya udah, atuh dok kalau gitu mah saya nggak mau dicek, tapi kasih anak saya vitamin dosis tinggi. Nggak bisa. Contoh pemberian vitamin D dosis tinggi. Misal, normalnya di atas 50. Anak ibu kita karena nggak cek, karena pengen ngasih yang terbaik, katanya soalnya kata dokternya vitamin D bisa buat daya tahan tubuh dan otak dan lain sebagainya. Kasih aja dosis vitamin D. Yang terjadi adalah penumpukan vitamin D di dalam tulang. Sehingga resiko patah tulang pada saat anak ada trauma itu lebih besar. Jadi bijaklah memberi vitamin. Tidak semua anak butuh vitamin. Tidak semua anak malas makan itu kurang vitamin. Bisa jadi ada penyakit penyerta yang lain. Next. Nah, ini mengkonsumsi 4 pilar gizi seimbang. Dari tadi apa sih 4 pilar gizi seimbang? Intinya dia mengkonsumsi aneka ragam pangan, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan aktivitas fisik, memantau pertumbuhan sesuai dengan target usia. Ini ada tumpeng gizi seimbang. Nah, kalau beberapa orang tua suka bilang, dok, anak saya tuh makannya telur. Dok, anak saya tuh makannya ayam. Dok, anak saya tuh makannya daging. Nah, sebetulnya yang harus kita ketahui adalah
Anak dalam proses pertumbuhan, komposisi makan itu yang pertama karbohidrat, yang kedua protein hewani, yang ketiga itu lemak. Karbohidrat itu boleh nasi, boleh kentang, boleh ubi, boleh pasta. Protein hewani itu boleh telur, boleh ayam, boleh ikan, seafood, atau daging merah. Terus yang satu lagi, apa tadi? Lemak. Lemak itu bisa santan, bisa minyak, bisa keju, bisa butter. Jadi, sebetulnya yang utama ini adalah dari ketiga komponen ini yang utama adalah protein hewani dan lemak untuk proses pertumbuhan. Jadi, kalau pasien yang dalam kondisi ngejar berat badan, saya lebih ngutamain protein hewani. Mungkin di sini ada beberapa pasien saya yang saya kejar, Bu, nggak apa-apa pagi-pagi dia makan karbonya dikit, nasinya dikit, tapi telurnya 2. Itu ada alasannya kenapa saya ngasihnya ngutamainnya protein hewani. Dengan kapasitas lambung anak yang kecil, kita utamakan dulu protein hewani. Dok, tapi anak saya teh nggak suka sayur, bla bla bla, dan lain sebagainya. Serat itu kebutuhannya kecil untuk anak. Jadi nanti ibu silahkan konsultasikan dengan dokternya masing-masing. Apa kebutuhan anak ibu? Contoh misalnya, anak itu kan 3 kali makan berat dan 3 kali snack time. Apakah nanti di satu jadwal snacknya itu dikasihnya serat berupa buah atau dan lain sebagainya? Itu tergantung kondisi anak. Jadi saya nggak bisa bilang satu persatu karena pasti setiap kondisi anak berbeda-beda. Next. Nah, satu titipan saya, biasakan sarapan. Sarapan sehat dapat membekali tubuh untuk mencukupi kebutuhan zat gizi untuk berpikir, bekerja, melakukan aktivitas yang optimal setelah bangun pagi. Kalau ibu perhatikan, dari semalaman kan anaknya tidur. Pada saat dia tidur, itu cadangan nutrisinya udah habis. Nah, jadi sedangkan dia butuh waktu nanti, butuh tenaga atau butuh nutrisi untuk nanti aktivitas di siang hari. Jadi, kalau misalnya pagi-pagi tuh biasakan sarapan dulu sebagai modal awal dia untuk nanti di siang hari. Jadi, kalau misalnya kan saya juga sama ibu-ibu gitu ya, pagi-pagi anak-anak riweuh mau sekolah dan lain sebagainya. Jadi, kadang ada orang tua yang ya udahlah nggak apa-apa nanti aja sarapannya, ya udah nggak apa-apa nggak sempet nanti keburu kesiangan. Itu salah. Karena mendingan dia sarapan dulu, nanti setelah itu baru silahkan gitu. Kenapa? Karena sarapan tuh modal awal. Karena otak itu satu-satunya organ yang tidak punya cadangan nutrisi. Ketika dia tidak punya cadangan nutrisi, yang sering terjadi adalah pusing. Makanya kan kita kalau belum makan atau kelaparan yang ada rungsing gitu ya. Nah, sama anak juga sama gitu. Ya, yuk. Next. Nah, ini berapa sih waktu tidur yang cukup untuk anak? Nah, ini usia 0 sampai 4 minggu, waktu tidurnya 16 sampai 20 jam. Kalau saya suka bilang, kalau bayi itu harus dibangunin 2 jam sekali. Kenapa? Karena sebagian besar waktu tidurnya, sebagian hidupnya masih dipakai untuk tidur. Nah, kalau usianya sekarang kita langsung aja usia 1 sampai dengan 3 tahun. Itu waktunya adalah 12 jam. Terbagi menjadi tidur siang 1,5 sampai 3,5 jam dan tidur malam 9 sampai 10 jam. Jadi, jangan salahin anak-anak kalau misalnya, "Dok, anak saya tidurnya jam 10 malam, bangunnya baru jam 7." Karena memang kebutuhan tidurnya lebih panjang. Jadi, kalau saya biasakan anak habis sholat Isya udah disiapkan untuk tidur dalam kondisi suasana dia mau tidur, entah lampunya dimatikan, entah dia sudah siap-siap di tempat tidur dan lain sebagainya. Next. Nah, ini jadwal imunisasi untuk anak usia 0 sampai 18 tahun. Pada prinsipnya ini jenis vaksin yang akan diberikan, tabel ke samping itu tabel kapan harus diberikan. Nah, ada imunisasi kalau misalnya dulu aduh anak saya dulu imunisasinya nggak lengkap nih. Ada imunisasi yang masih kita kejar atau kita bilang catch up imunisasi atau ada imunisasi yang harus di booster setiap tahun. Nah, ada imunisasi wajib, ada imunisasi tambahan. Kalau yang di-cover oleh pemerintah itu imunisasi wajib, tapi dosisnya juga berbeda dengan yang diberikan oleh dokter anak. Karena goals-nya atau targetnya yang diberikan oleh dokter anak dengan yang diberikan oleh pemerintah itu berbeda.
Kalau yang diberikan oleh dokter anak itu memberikan imunitas untuk secara personal, kalau yang diberikan oleh pemerintah imunitas secara populasi. Nah, terus udah gitu, kalau kita pelajari, kita lihat lagi sebetulnya imunisasi itu ada banyak, termasuk influenza itu ada imunisasinya, cacar itu ada imunisasinya, tipes itu ada imunisasinya, doko banyak, iya, tapi kalau dia sudah selesai sampai usia 2 tahun, ke depannya dia tidak akan ngulang-ngulang lagi. Jadi makanya tadi saya bilang biasanya kalau pasien-pasien saya yang dipegang dari bayi itu di atas 2 tahun tuh udah jarang ketemu lagi, karena dia udah selesai imunisasinya, ngapain bolak-balik, paling sesekali apa namanya untuk imunisasi influenza setahun sekali, udah itu aja cukup ya. Nanti kalau lebih lanjut silahkan dikonsultasikan lebih lanjut ya, karena kan kondisinya setiap anak pasti berbeda-beda. Next. Nah, tujuan imunisasi adalah melindungi seseorang dari penyakit tertentu. Dia tujuannya menurunkan angka kesakitan dan eradikasi kuman. Ada nih, ada yang namanya vaksin, ada yang namanya antibodi. Kalau vaksin, dia imunitasnya aktif. Dia pertahanan didapat di dalam sendiri. Dan dia itu sifatnya sebelum dia terpapar. Jadi yang tadi saya bilang, contoh DPT diberikan dari usia 2 bulan. Dia dikenalin dulu nih sama si kuman ini. Sehingga nanti pada saat dia terpapar, oh saya udah tahu ini mah kuman ini. Saya udah punya nih antibodi ini gitu ya. Beda dengan antibodi, dia bersifat pasif. Pertahanan didapat dari luar dan dia kadang terkena sesudah terpapar. Contoh, ketika dia terpapar yang tadi saya bilang sakit tipes, dia baru kenalan nih sama si kuman tipes karena dia belum pernah tuh sebelumnya sakit tipes. Tiba-tiba dia terpapar kuman salmonella, badannya merespon sebagai suatu disease atau penyakit. Ya, next. Next. Nah, ini cara kerja vaksin tadi sebetulnya udah saya sebutkan sebelumnya. Nah, ini sebetulnya saat ini kita ada perubahan paradigma dari imunisasi dasar lengkap menjadi imunisasi rutin lengkap. Apa bedanya? Pada prinsipnya imunisasi dasar adalah imunisasi yang masih di cover oleh pemerintah. Diharapkan mudah-mudahan ke depannya pemerintah juga dapat mengcover untuk imunisasi lengkap. Karena beberapa negara maju di luar itu imunisasi adalah hak untuk setiap anak. Jadi mereka tuh sudah nggak dibedain lagi nih, oh ini mah imunisasi dasar, oh ini mah imunisasi lengkap. Contoh, PCV dulu tidak masuk ke dalam imunisasi yang di-cover oleh pemerintah. Tapi sekarang PCV alhamdulillah sudah di-cover oleh pemerintah meskipun masih menggunakan PCV 13. PCV itu apa sih? Untuk mencegah pneumonia. Sedangkan kalau kita dokter anak PCV-nya udah pakai PCV 20. Rotavirus untuk mencegah diare dulu itu tidak masuk ke dalam coverage pemerintah. Sekarang alhamdulillah sudah masuk disubsidi oleh pemerintah. Semoga nanti ke depannya pemerintah juga dapat mensubsidi imunisasi-imunisasi yang lainnya. Next. Cara kerja vaksin ini yang tadi udah ini saya bilang dari awal dia tubuh dikenalkan oleh kuman yang dilemahkan atau dimatikan. Terus udah gitu lama-lama dia berkenalan dan membentuk antibodi sehingga tubuh dapat mengingat, oh iya saya sudah tahu nih sama si kuman ini. Kuman ini mah baik. Sehingga nanti pada saat dia terpapar, kuman tersebut klinisnya tidak berat. Ya, next. Nah, ini tadi sudah. Nah, ini sebetulnya untuk imunitas itu bisa dari luar tubuh dan bisa dari dalam tubuh. Sebetulnya kalau intinya dari luar tubuh termasuk kulit itu dia intinya ada kuman-kuman atau kita bilang kuman-kuman patogen. Apa sih kuman-kuman patogen? Kuman patogen itu kuman yang fungsinya dia untuk melindungi tubuh kita. Jadi makanya penggunaan sabun berlebih atau sabun dengan pH yang dapat merusak itu juga sebetulnya dapat merusak kuman patogen atau kuman baik dalam tubuh kita sehingga skin barrier kita rusak, anaknya jadi kering. Ketika kulitnya kering, dia resiko infeksinya jauh lebih besar. Next. Next.
Nah, respon awal itu yang tadi intinya kalau digambarkan dalam bentuk grafik itu seperti ini. Awalnya pada saat dia paparan pertama muncul kayak gini, terus bisa juga karena reinfeksi yang tidak terlihat, atau bisa juga karena infeksi yang ringan atau tidak terlihat. Next. Nah, pada prinsipnya tubuh itu memiliki kemampuan untuk mengeliminasi. Jadi, sebetulnya ketika kuman, bakteri, virus, jamur masuk ke dalam tubuh, tubuh ini memiliki kemampuan untuk mengeliminasi. Jadi, makanya ada beberapa orang yang terpapar kuman tersebut tapi klinisnya baik, tidak menjadi gejala, hanya mungkin jadi laten saja, atau dia ada kumannya di dalam tubuh tapi tidak ada gejala sama sekali. Ketika daya tahan tubuhnya turun, yang tadinya kumannya dorman atau tidur bisa menjadi aktif kembali gitu. Jadi kalau kita daya tahan tubuhnya baik, tubuh juga punya kemampuan untuk mengeliminasi kuman. Ya, next. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter yang sudah begitu lengkap ya, sempurna banget apa yang kita harapkan pada kesempatan hari ini. Materinya begitu padat, begitu luas gitu ya. Terima kasih sekali lagi dokter, dan insya Allah untuk selanjutnya kita akan adakan sesi tanya jawab dokter. Insya Allah satu pertanyaan saja ya, karena waktunya juga cukup ini sempit buat dokter. Baik, kepada peserta seminar pada kesempatan hari ini, tentu banyak hal yang membuat kita penasaran tentang tumbuh kembang anak ya, kemudian tentang imunitas dan lain sebagainya yang tadi sudah dijelaskan sebegitu detailnya. Untuk itu kami berikan satu kesempatan kepada peserta untuk bertanya gitu ya, untuk melakukan sesi tanya jawab. Gitu, pangintenan. Mangga disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kepada Bu Dokter, terima kasih atas kesempatannya. Saya ada dua pertanyaan, diantaranya temuan di sekolah mengenai tadi kan tentang bahasa itu sejak kecil anak sudah mendengar pas lahir. Nah, ada temuan di sini ketika ada anak yang memang menyendiri, dia kadang mengeluarkan suara sendiri kayak teriak seperti itu, nangis gitu. Nah, ternyata setelah kami juga mengikuti perkembangannya, dia mempunyai kemampuan untuk beberapa bahasa. Di antaranya mungkin ada bahasa yang memang sangat asing bagi kami ya, mungkin ada bahasa Arab, ada bahasa katanya ada bahasa Rusia, bahasa Inggris dan sebagainya. Apa ada pengaruhnya sehingga perkembangan anak itu seperti itu gitu ketika dimasukkan ke tingkat sekolah? Yang kedua, di sekolah kami sekarang tahun ini dimasukkan program bahasa Inggris untuk anak. Apa itu juga akan mempengaruhi anak untuk perkembangan yang baik atau perkembangan yang tidak baik? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tadi katanya ada satu anak dengan kemampuan beberapa bahasa gitu ya. Kalau bilingual kan cuma 2 bahasa. Ini ada beberapa bahasa dan dia sering mengeluarkan suara aneh. Nah, itu harus kita evaluasi suara anehnya itu dalam bentuk seperti apa sebenarnya. Kalau misalnya dia berteriaknya seperti apa, terus udah gitu dia menyendirinya apa. Terkadang beberapa anak merasa dia merasa tidak nyambung dengan lingkungan sekitarnya. Karena contoh misalnya dia harusnya di level C, dia teman-temannya di level A gitu. Sehingga ketika dia ngobrol itu tidak nyambung. Jadi dia bingung gitu apa yang harus saya kerjakan gitu, apa yang harus saya lakukan gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi juga bisa juga itu menjadi suatu penyakit. Yang jelas kita juga harus evaluasi lebih lanjut untuk kondisi kasus seperti itu. Kalau misalnya dia di kondisi-kondisi yang lain dia masih kooperatif, dia masih mengikuti instruksi, dia masih bisa tenang mengikuti eh,
mengikuti kegiatan, saya rasa insya Allah itu masih normal. Tapi untuk lebih detailnya kita harus lihat kondisi anak tersebut. Terus yang kedua, untuk program bilingual, setahu saya biasanya program-program itu diberikan ketika anak sudah mampu menguasai satu bahasa. Ketika anak belum bisa eh, menguasai satu bahasa atau bahkan dalam kondisi anak speech delay, kita memberikan beberapa bahasa sekaligus itu akan memperburuk kondisinya. Jadi sebaiknya ketika kita memasukkan anak tersebut ke program bilingual itu harus diidentifikasi dulu. Oh, anak ini udah lancar belum bahasanya. Ketika dia udah lancar, oke, dia bisa mengikuti. Ketika dia belum lancar, itu tidak perlu kita masukkan ke kelas bilingual. Biarkan dia eh, fasih dulu dengan satu bahasa yang akan dia kerjakan. Contoh misalnya dia mau fasih dulu bahasa Indonesia, ya udah jangan dulu dimasukkan ke kelas bilingual karena itu akan bikin anaknya makin bingung. Gitu. Terima kasih dok. Tapi yang tadi dok, yang tadi itu suka teriak-teriak itu dari memang tadi tidak mengerti atau gimana? Yang pertanyaan pertama itu, dia sering mengeluarkan suara yang teriak gitu kan? Nah, kalau teriak-teriaknya itu harus dievaluasi dulu teriaknya seperti apa. Saya juga nggak bisa jawab karena kenapa? Karena ada anak yang mengekspresikan sesuatu itu dengan berteriak. Makanya sebenarnya kalau kita evaluasi milestone perkembangan untuk personal sosial, ada fasenya di mana anak bisa mengungkapkan keinginan tanpa harus menangis. Itu ada di dalam fase milestone perkembangan. Jadi, apakah dia menangisnya atau berteriaknya tanda dia menginginkan sesuatu tapi dia tidak bisa mengekspresikannya, atau dia kesel kenapa sih saya udah mengekspresikan saya pengen ini tapi kenapa nggak ngerti gitu. Ada kondisi yang seperti itu. Jadi itu harus ditelaah lebih lanjut. Gitu. Ya, terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sepertinya pertanyaan dari Pak Haji tadi cukup mewakili ya bagi seluruh peserta parenting kali ini. Namun begitu, dokter, ini masih ada waktu 4 menit. Boleh nggak kalau misalnya satu pertanyaan lagi diberikan kesempatan? Boleh 4 menit, saya kasihan soalnya udah mau praktek. Oke, siap. 4 menit, ibu-ibu, kita punya waktu, silahkan. Yuk, Cung, yang paling cepat, yang paling dapat. Ini ada pertanyaan, ini saya bacain aja ya di kolom chat. Dok mau bertanya terkait imunitas anak, apalagi dengan kasus sekarang yang banyak anak tiba-tiba demam dan gampang demam dan flu batuk. Apakah respon dari imunitasnya itu rendah? Bagaimana cara menjaga imunitas anak dari terpapar penyakit atau virus? Yang pertama, tadi nutrisinya dilengkapin. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, imunisasinya dilengkapin. Imunisasinya coba dilihat lagi apakah DPT-nya sudah lengkap, apakah PCV-nya sudah lengkap. Bahkan influenza itu untuk mengurangi angka kejadian batuk pilek itu ada vaksinnya dan itu harganya sebetulnya tidak terlalu mahal. Terus udah gitu aktivitasnya dan hindari paparan asap rokok. Kenapa? Anak-anak yang terpapar asap rokok, resiko infeksinya jauh lebih besar dengan anak yang tidak terpapar asap rokok. Gitu. Dok, papanya ngerokok, tapi ngerokoknya di luar kok, nggak di rumah. Tetap sama aja karena ketika orang itu perokok, asapnya itu nempel di baju, nempel di pori-pori. Jadi ganti baju dan lain sebagainya saja itu sebetulnya tidak cukup untuk orang-orang yang perokok. Ini mohon maaf pasti akan ada yang kesinggung, tapi memang kondisinya seperti itu, penelitiannya seperti itu. Gitu. Terus udah gitu, ini ada pertanyaan lagi. Dok, katanya anak saya setiap habis makan selalu BAB dan badannya kecil. Nah, ini saya harapkan untuk dievaluasi lebih lanjut atau kontrol langsung. Kenapa? Ketika ada anak berat badan tidak sesuai dengan target, kenapa saya bilang target? Bukan berdasarkan anak tetangga. Jadi sering ada orang tua yang, dok kenapa ya anak saya teh kayak yang kecil dibandingin sama ini seusianya, dok? Nah, itu harus dievaluasi berdasarkan grafik. Ada grafik dari WHO untuk melihat pertumbuhan anak itu normal atau enggak. Nah, ketika ada anak berat badannya tidak sesuai dengan target, harus dievaluasi apakah nutrisinya adekuat atau tidak. Terus udah gitu, apakah kekurangan zat besi atau tidak? Kenapa? Karena zat besi itu fungsinya untuk mengikat makanan, untuk diserap ke seluruh tubuh. Apakah dia ada infeksi penyerta atau enggak? Kenapa? Karena infeksi penyerta itu dapat membuat makanan yang masuk tidak dapat diserap dengan optimal. Tapi dimakan juga sama kuman untuk bertahan hidup. Terus anak saya setiap habis makan selalu BAB. BAB-nya sehari berapa kali dulu? Kalau misalnya BAB-nya lebih dari 3 kali, nah itu harus dievaluasi. Apakah dia alergika ataukah dia infeksika? Kalau misalnya sehari BAB-nya masih kurang dari 3 kali itu masih aman. Ya.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baik, Masya Allah. Sekali lagi, terima kasih dokter Ya, untuk apa namanya materi yang luar biasa kali ini. Insya Allah suatu saat nanti kita bisa kembali meminta dokter untuk memberikan materi lanjutan. ya, Baik, mantap. dokter, terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Selamat melanjutkan aktivitasnya, gitu. Kami dari sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk waktunya kali ini. Baik, sepertinya kepada peserta. Saya izin pamit duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Hatur nuhun, warahmatullahi Dok. wabarakatuh. Ibu dokter. Baik, selanjutnya kepada seluruh peserta parenting pada kesempatan hari ini. Ketika hari ini ya, pagi ini dalam 1 jam tadi kita banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan dan ternyata memang waktunya dokter cuman bisa mengalokasikan dalam 1 jam ke belakang tadi. Untuk itu, jika ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, silahkan nanti dijabrikan ke Ibu Kepala Sekolah ya. Nanti melalui beliau nanti bisa disampaikan kepada Ibu Dokter untuk ditindaklanjuti. Pangintenan seperti itu. Baik, acara tadi kita simpulkan saja ya. Jadi betapa pentingnya imunitas buat anak-anak kita dan kita juga tidak perlu khawatir ketika kita sudah melaksanakan berbagai ikhtiar seperti yang sudah disampaikan oleh dokter tadi ya. Bagaimana kita mengetahui kekebalan anak, kemudian kita juga berusaha untuk memberikan imunisasi yang tepat sesuai rentang waktu yang sudah disediakan. Kemudian kita juga sudah memahami apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi imunitas, ya. Maka dari hal itu semuanya kita bisa simpulkan bahwa penting bagi kita untuk memacu tumbuh kembang anak kita, yaitu dengan pola hidup yang bersih dan sehat. Yang pertama, kemudian yang kedua gizi seimbang. Kemudian yang ketiganya adalah sarapan pagi karena itu ternyata sangat penting ya untuk membantu kesiapan mental anak. Kemudian yang ketiganya diberikan waktu istirahat yang cukup sesuai dengan porsi atau kebutuhan yang diperlukan oleh anak-anak kita. Kemudian laksanakan imunisasi secara lengkap. Nah, dari ikhtiar kesimpulan tadi mudah-mudahan bisa kita pahami bersama-sama, bisa kita lakukan bersama-sama, bisa kita ikhtiarkan bareng-bareng untuk apa? Untuk membantu tumbuh kembang anak-anak kita secara optimal. Gitu Pangintenan, saya sebagai moderator tentu banyak sekali kekurangan kepada ibu-ibu dan bapak semuanya yang telah hadir dalam parenting kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara, kepada Ibu Mila. Disilakan. Terima kasih, Bu Mila. Terima kasih juga kepada Umi dan Bu Dokter yang telah memaparkan materinya. Umi, terima kasih sudah membantu. Ya. Baik, Ayah Bunda semuanya. Kepada ayah dan bunda semuanya, dimohon untuk tidak meninggalkan live Zoom terlebih dahulu dikarenakan kita mau melaksanakan foto bersama terlebih dahulu dan dilanjutkan sosialisasi MBG. Kepada Bu Elda dipersilakan untuk memandu dokumentasi. Baik, terima kasih Bu Mila. Mangga Bunda, Ayah, Bapak, dibuka dulu kameranya untuk sesi pemotretan. Oke, semuanya lihat kamera. Kita slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Yang kedua. Satu, dua, senyum. Oke, sekarang yang ketiga.
Yang ketiga, kameranya menutup semua ini. Mohon izin ya, Ibu. Saya foto. 1, 2, 3. Belum, sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Elda yang sudah memandu untuk dokumentasi pada acara webinar hari ini. Alhamdulillah, ayah bunda semuanya, acara webinar parenting hari ini sudah selesai dilaksanakan. Kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika. bihamdika asyhadu an la La ilaha illa ilaha anta illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari saya apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.